Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita berada di penghujung bulan Sya'ban tanggal 21 mungkin atau tanggal 20, yang mana tinggal hanya sekitar 10 atau 9 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah ila Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wassalim Ramadana lana, dan Ramadan diselamatkan untuk kita dan diselamatkannya kita minna mutaqabbal, apa yang dari kita diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan terakhir kita membahas satu tema tentang amalan yang kalau kita merasa telah beramal dan ternyata amalan itu nggak ada nilainya, tentu kita akan sangat kecewa. Ya, yang saya bacakan ayatnya Az-Zumar 47. Walau anal ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma hu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Di akhir ayat inilah justru yang menjadikan para ulama itu banyak yang menangis. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka dari Allah satu azab yang mereka tidak pernah perkirakan. Nah, ulama pada nangis. Kenapa? Merasa takut kalau amal-amal ibadahnya tidak mengantarkan dia bebas dari azab Allah. Ya kan? Karena memang ternyata ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Penulis mana? Nah, Kang nulis bentar. Al-Mu'minun ayat 106 ayat 60. Al-Mu'minun surat 23 60. Enggak penulis. Nah, ayat ini kalau kita baca walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Istri Rasulullah SAW Siti Aisyah radhiyallahu anha memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa orang-orang yang telah memberikan atau sedekah, ya, itu hatinya wa qulubuhum wajillatun, hatinya itu bergetar. Nah, getar di sini lanjutan ayatnya ila rajiun, karena akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Akan ditanya. Nah, istri Rasulullah SAW Siti Aisyah radhiyallahu anha menyangka bahwa yang dimaksud dengan wajilatun, orang yang ketakutan, orang yang resah adalah orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, orang yang munafik katanya. Tapi baginda menjawab, bukan, justru adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang amal ibadahnya dahsyat, tetapi hatinya bergetar, takut amal ibadahnya tidak
Terima ketika di hari yang namanya hari pengadilan, di hari yang namanya yaumul hisab. Wa ila rabbihim rojiun. Nah, kita harus waspada dengan hal ini gitu loh. Karena terkadang gak sedikit ada orang-orang yang ketika dia sudah rajin ibadah, seolah-olah surga miliknya. Dia sudah merasa sebagai ahli surga. Di dalam surat Ali Imran ayat 142, di situ Allah mengingatkan lagi dengan satu pertanyaan kepada kita semua jamaah. Apa pertanyaannya? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Satu pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita dengan pertanyaan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum nyata bagi Allah di antara kalian semua, di antara kamu semua yang berjihad dan yang bersabar. Kita ketahui ada dalam pertemuan lalu kita bahas 3 amalan yang hebat. Orang yang berilmu, orang yang berinfak, orang yang berjihad. Amalannya dahsyat ini. Amalan kubaro semua nih, amalan gede semua nih. Ketika ditanya oleh Allah dipakai apa ilmunya, dia jawab, dia sebarkan kemana-mana untuk mengajarkan ke setiap orang. Karenamu ya Allah, apa kata Allah? Engkau bohong, engkau dusta, engkau hanya ingin disebut sebagai ulama, hanya ingin disebut orang yang banyak ilmunya. Sama orang yang berinfak juga, ditanya dipakai apa hartanya, setiap ada momen sodakoh, ya Allah aku sodakohkan, aku banyak menolong orang lain karenamu ya Allah. Lagi-lagi lo katakan bohong. Engkau hanya ingin disebut dermawan, hanya ingin disebut orang yang banyak menolong orang lain. Ya malaikat seret wajahnya, lemparkan dalam neraka. Yang berjihad juga sama, engkau bohong, engkau dusta, kau hanya ingin disebut pahlawan, hanya ingin disebut orang hebat, hanya ingin disebut sebagai orang pemberani. Ya malaikat seret wajahnya, lemparkan dalam neraka. Tuh lihat, Allah sebutkan langsung. Makanya Allah berkata am hasibtum an tadkhulul jannah, berarti kita harus ada perasaan wajilatun, resah di sini, harap-harap, cemas, jangan-jangan amal ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-6 kalau tidak salah, bercerita tentang penciptaan manusia, atau hadis yang keempat, penciptaan manusia yang 120 hari, ya kan, yang ditetapkan 4 hal di dalamnya, ya bikat bin arba'an kalimat, yaitu rizkinya, ajalnya, amalannya, dan surga nerakanya. Sudah ditetapkan 4 hal. Nah, lanjutan hadis itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beramalan dengan amalan ahli surga. Antara dirinya bainahu wa bainaha, antara dirinya dengan surga itu zira'an, hanya sejengkal, sudah dekat sekali dengan surga. Tetapi ditakdirkan oleh Allah, dia beramal di akhir hidupnya, beramal amalan ahli neraka, yadkhuluha, masuk neraka dia. Ada orang yang beramal dengan amal ahlul nar,
antara dirinya dengan neraka udah dekat banget. Kalau kata masyarakat tentang dia, iya mah jalma tebalik, geus pugu dah neraka ieu mah. Geus pugu geus. Neraka ieu mah tempat nama. Sampai kayak gitu saking banyak maksiatnya. Tetapi oleh Allah ditakdirkan di akhir hidupnya dia beramalan ahli surga, yadkhuluha, masuk surga dia. Makanya orang yang beramal banyak, orang yang beramal hebat belum tentu diterima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita dimotivasi, diberikan satu rahmat kalau kita benar-benar meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Satu karakter yang disebut dengan pastabikul khairat. Kenapa? Agar kita lebih banyak beramal ibadah, agar lebih banyak diterimanya. Dan Allah sayang sama kita. Diberikanlah satu bulan yang panjang. Bulan apa? Ramadan. Kalau bisa dimanfaatkan, kalau tidak, ya sama juga bohong. Kita dengar dari para ustadz, dari para kiai, dari para syekh, dari para da'i, para mubalighin menyampaikan tentang kehebatan Ramadan dengan dalil-dalil yang sahih, dengan dalil-dalil yang jelas, dengan dalil-dalil yang kuat. Bagaimana kehebatan Ramadan? Enggak ada artinya kalau tidak dimanfaatkan oleh orang yang hidup bersama Ramadan. Makanya doanya baginda sallam, Allahumma salim Ramadana lana. Ya Allah, selamatkan Ramadan untukku. Artinya Ramadannya selamat. Coba sekarang jujur aja kita, ingin apa kita dengan Ramadan tahun ini? Kan kalau dalam urusan dunia begitu kata para trainer, how to be-nya apa? Wis. Kan gitu kan ya? Pakai bahasa Inggris keren dikit lah. Gitu loh. Harus tentukan dulu how to be-nya, mau jadi apanya kita. Kan begitu. Itu tuh urusan dunia, urusan akhirat begitu enggak? Makanya kebanyakan sekarang kaum muslimin tentang Ramadan yang banyak dipikirkan apa? Bisnis, mendapatkan fulus. Halo, assalamualaikum. Sudah mulai otak berputar. Apa nih? Bisnis apa? Luar biasa. Bahkan sampai ada perusahaan baju muslim itu nyetok duluan untuk Ramadan dengan rela memotong gaji-gaji karyawannya. Saya coba. Ya. Gambaran buat kita nih. How to be-nya apa? To be kan gitu kan. Dari to be baru to do gitu loh. Jadi apa baru apa yang dilakukan. Kan begitu. Nah, kita diingatkan Ramadan dengan segala keistimewanya yang sudah pasti Ramadan tempatnya beramal sebanyak-banyaknya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya semangat pastabikul khairat. Dan ternyata pastabikul khairat itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, itu adalah karakter orang beriman. Lihat surat 35 ayat 32 Kang Nuris. Surat 35 ayat 32. Bagusnya yang punya Quran, yang megang Quran bisa dibaca langsung. Itu beda kesannya kalau kita buka baca langsung, insya Allah beda. Nah,
Lihat ayatnya. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kata Allah, Alkitab Quran ini, alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Sudah hamba Allah terpilih lagi. Alladzina astafaina min ibadina, kami pilih dari hamba-hamba kami. Tetapi dari situ sudah pilihan orangnya mendapatkan Quran, ternyata apa? 3 golongan terbentuk. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Sebagian zalim kepada dirinya dengan Al-Quran. Al-Quran gak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah tentang puasa disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran pertama kali. Ya. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasidun. Golongan yang kedua adalah golongan yang ekonomis. Dia selalu berpikir untung rugi. Beribadah mikir untung rugi, pasti rugi itu. Makanya kalau kita ada kasus penggusuran, disebutlah ganti, makanya rugi dia, digantinya rugi. Ternyata itu artinya ganti rugi itu artinya digantinya dengan rugi. Ganti rugi. Nah yang ketiga, barulah ini Allah katakan wa minhum sabiqum bi khairati bi iznillah zalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, sebagian lagi yang ketiga, sabiqum, yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah, itulah keutamaan yang besar. Kenapa? Amal ibadah yang diterima oleh Allah akan mengantarkan dia masuk surga. Dan sementara kita nggak tahu jamaah amal ibadah kita diterima atau tidak, makanya kedah seueur. Supaya bisa banyak harus ada spirit. Itu dia spiritnya. Pastabikul khair. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti pastabikul khairat? Kenapa kita mesti berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena memang wilayah kita wilayah beramal. Hasil urusan Allah. Hasil itu hak Allah. Saya nanya sama Bapak, Nabi Nuh alaihissalam, dia sukses atau gagal dalam hidupnya? Nabi Nuh, Nabi Lut, sukses atau gagal? Halo, assalamualaikum. Benar nih, suksesnya beda. Ngomongnya suksesnya beda. Karena kita ketahui istri dan anaknya masuk neraka. Hampir semua kalau bicara parenting, sosok keluarga yang gagal itu seringkali Nabi Nuh ditahan. Sosok yang gagal seringkali Nabi Lut yang diceritakan. Karena anak dan istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Dan gak sedikit banyak orang tua yang merasa gagal membina keluarganya ketika anaknya gak sholat, ketika istrinya susah, dia merasa gagal. Allahu Akbar. Padahal wilayah kita, wilayah bekerja, wilayah kita, wilayah beramal. Selama nyawa masih dikandung badan, jangan pernah putus asa terhadap keluarga.
Saya pernah ketemu dengan bapak seperti itu. Dia bilang, padahal saya sudah tidak lagi punya anak. Kenapa? Anak-anak saya susahnya luar biasa. Sudah diatur segala macam, diarahkan, dikasih tahu tentang ibadah, dia nggak dengar. Lalu sudah saya tidak anggap lagi dia anak saya. Menyerah dia. Iblis senang. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya menjelang detik-detik nyawanya akan habis dimakan ombak, dia masih sempat berdoa, ya Allah, dia anakku, selamatkan ia. Dijawab oleh Allah, laisa min ahlika, dia bukan lagi anakmu wahai Nuh, karena amalannya berbeda. Amalannya dilihat. Karena memang wilayah kita di dunia, wilayah banyak-banyak beramal. Allah berikan 1 bulan, di mana bulan itu dilipat gandakan amalan. Bahkan ada 1 malam lebih hebat dari 1000 bulan. Bayangkan kalau dihitung amalan dengan jumlah angka, 1 malam dia kerjakan banyak amal ibadah. Itu sekualitas dengan 80 tahun lebih dia beribadah. Karena baginda Rasulullah berdoa, ya Allah, umur umatku pendek-pendek, sementara umur umat yang lain panjang-panjang. Nabi Nuh 940 tahun, ratusan tahun mereka hidup. Sementara umatku ya Allah antara 60 sampai 70 tahun. Maka yang menjelang kepala 6 waspada. Serius. Ada satu penelitian di New York, 2 pemakaman diteliti oleh seorang muslim. Paling banyak usia berapa penghuni kuburan? Caranya gimana? Tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Betul? Dia melahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Kalau meninggal tahun 2000, dia lahir tahun 1990, berarti berapa usianya? 2000 dikurang 1990, 10 tahun. Dititilah. Saya sekali asik juga nih, Grand Seron Mujahadah ngadakan tafakur alam ke Sandiago Hill yang di jalan dekat antara Kerawang Bekasi. Pemakaman muslim ada kompleknya, kita hitung ya, tahun meninggal dengan dikurangi tahun lahir, dapatlah usia. Ternyata apa yang terjadi? 2 pemakaman yang dititi oleh seorang muslim itu didapatkanlah ternyata penghuni kuburan paling banyak usianya 80 menjelang 90% lah, 89 sampai 90%. Itu usianya paling banyak penghuni kuburan lah 35 tahun ke bawah. 35 tahun ke bawah. Anuris usia berapa sekarang? Hah? Oh, enggak selewat, aman. Kenapa usia 35 tahun ternyata dititul dia paling banyak penyebab anak muda meninggal itu adalah gaya hidup, mabuk-mabukan. Ini harus waspada kita hati-hati. Ya, ternyata yang paling banyak di pengkuburan itu usia muda. Sementara kita selama ini menyangka usia muda itu seolah umurnya masih panjang. Allahu Akbar. Nah, jadi semangat mengamalkan ibadah adalah 1, karena yang besar. 2, karena memang tempat kita beramal di dunia. Yang ketiga, hari itu ada berapa? Ada berapa hari? Aisyah beraha? Iya tangan orang kieu itu. Aisyah beraha hari? 3. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Hari kemarin sudah lewat, betul? Sudah lewat. Akan kembali enggak? Enggak. Hari esok sudah datang belum? Belum. Jadi kita hidup di hari apa? Hari ini. Just do it. Maka lakukan amal.
Masa lalu gak akan pernah kembali. Masa depan belum tentu kita nyampe. Tapi hari ini banyak orang yang ketakutan dengan masa depan, yang trauma dengan masa lalu. Sakit hati, kapan kejadiannya? Sakit hati, kapan kejadiannya? Masa lalu. Tapi dipikirin terus, sok coba. Makanya sesak dia tuh, bengek. Ketemu yang dibenci, gak enak. Sok coba. Hari esok itu yang paling dikhawatirkan. Besok gimana, nanti gimana, nanti gimana. Padahal dia belum tentu hidup. Justru hari ini yang kadang-kadang dia isi dengan melamun, dia isi dengan banyak bengong. Ketakutan dengan masa lalu, kekhawatiran dengan masa depan. Mobil, kaca apa yang menghadap ke belakang? Gede kecil? Kecil. Bayangkan kalau supir mengendarai mobil, lihat spion terus, apa yang terjadi? Nabrak, celaka. Sama orang yang trauma dengan masa lalu. Jadi wilayah kita hari apa? Hari ini. Maka berbuat. Ya. Yang pertama ini tentang bagaimana kita punya spirit harus kita jaga, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, ternyata amalan kita gak bisa diwakilkan oleh orang lain. Iya kan? Dan Allah akan bertanya tentang amalan kita, bukan amalan orang lain ke kita nanyanya, enggak. Tapi hari ini banyak orang sibuk ngurusin orang lain, hal yang negatif lagi, ngebully, komentaran. Padahal Allah gak akan bertanya kepada dia tentang amalan orang itu. Kang Nuris, Al-Baqarah 141. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat terdahulu. Laha ma kasabat. Apa yang mereka usahakan untuk mereka. Walakum ma kasabatum. Dan apa yang kamu lakukan untuk kamu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kata Allah. Enggak, Kang Nuris? Allah nggak akan bertanya kepada kita tentang apa yang mereka kerjakan. Tadi malam saya zooming pengajian. 2 narasumber saya, satu lagi adalah pebisnis, tentang bagaimana mensiasati bisnis dengan momentum Ramadan. Gitu. Dan ternyata yang banyak bertanya tentang bisnisnya daripada tentang Ramadannya. Jadi saya cuma sampai 15 menit, ada itu jempek terus sampai selesai gitu. Lebih tertarik itu. Tapi di akhir menjelang pengajian tutup baru bertanya tentang Ramadannya. Alhamdulillah masih ada yang bertanya. Seperti itu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan orang-orang terdahulu katanya. Karena hari ini
semua bisa belajar agama dengan cepat dan mudah karena zaman teknologi, ya kan. Bisa buka YouTube, bisa kalau nggak datang ceramah bisa direkam, bisa nonton di YouTube, ya kan. Apalagi dengan pandemi ini, zooming, luar biasa, terjangkau seluruh Indonesia, nggak mesti kemana-mana, cicing weh di imah. Subhanallah. Hari ini nanti saya jam 1, ntar malam, besok malam saya diminta ngisi tentang Tahrib Ramadan seluruh profesional yang ada di Sultra. Jadi satu kabupaten pegawai negerinya diwajibkan dengar itu. Dia tahu saya dari YouTube karena gara-gara mujahadah. Gitu, di YouTube kenwe ku mujahadah. Gitu. Masya Allah, luar biasanya terkenal gitu. Gitu. Kita bayangkan. Nah, dia tanya, lalu orang tua kita dulu gimana Pak Ustaz? Kan nggak seperti sekarang. Lalu saya bacakan ayat ini, baru dia terdiam. Allah nggak akan tanya kepada kamu tentang amalan orang tua kamu, tetapi kita masih punya peluang untuk bisa membawa orang tua kita ke surga selama dia meninggalnya dalam keadaan muslim. Bisa apa? Anak yang soleh yang mendoakannya. Leres? 3 hal yang gak akan pernah putus, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah. Satu lagi, anak yang soleh yang mendoakannya. Kuncinya ada pada anak yang soleh. Kalau nggak soleh, doanya nggak akan dikabulkan. Maka harus jadi orang soleh. Kalau ada anak yang soleh tidak mendoakan, berarti tidak soleh. Paham tuh? Karena anak soleh pasti mendoakan. Berarti kamu jadi anak soleh. Gitu motivasinya. Langsung dia kegelagapan. Insya Allah jangan gitu. Diarahkan menjadi anak soleh, agak ruas gitu teh. Insya Allah kayak gitu. Kebayang oleh dia beratnya. Ya Allah ya Rabb, karena tugas pokok kita beramal soleh. Kalau orang beramal soleh pasti dia disebut soleh gitu. Nah itu Allah berikan dengan cara pastabikul khairat. Ya, saya bacakan sebuah hadis Rasulullah. Hadisnya bunyinya badiru bi a'mali syai'an. Ya. Badiru bi a'mali sab'an hal tantaziruna. Ya. Segeralah beramal kata Allah. Badiru itu segeralah beramal. Ya. Sebelum kedatangan 7 hal. Sab'a hal tantaziruna illa. Ya. Sebelum datangnya hari kiamat. Apa 7 hal itu kata baginda? Yang pertama, faqra munsian. Faqra munsian itu artinya kefakiran yang membuat lupa. Kita ngadakan penelitian boleh, sok cek masuk ke kawasan kumuh, cek. Rata-rata orang yang disebut miskin itu ibadahnya gimana? Coba cek. Banyakan tidak ibadah. Para pemulung misalnya. Dengan alasan apa? Miskin. Dengan alasan hidupnya susah. Jangankan sholat, nyari duit gesek. Kata baginda, kefakiran yang membuat dia lupa hakikat diciptakannya dia. Yang kedua kata Rasulullah, gina mutgian, atau kekayaan yang melampaui batas. Kadang-kadang gitu, dikasih miskin poho ibadah, dikasih kekayaan jadi orang sombong. Motor aing kumaha aing we. Ya nggak bisa, dah semua milik Allah. Makanya
Di neraka itu paling banyak orang kaya. Karena akan ditanya oleh Allah kekayaan itu, summa latus'aluna yauma izin anin naim. Itu kata baginda Rasulullah SAW, di neraka kebanyakan orang kaya. Di surga kebanyakan orang miskin, orang beriman. Orang lemah yang doanya diistajabah oleh Allah, tapi syaratnya beriman, oke gitu loh. Berarti lanjutannya kata baginda Salam, yaitu penyakit yang merusak. Ya, tadi kekayaan yang melampaui batas, mardan mufsidan, penyakit yang merusak. Seringkali ibadah kita kendor dengan alasan nuju tedamang. Gitu kan? Kunaon? Entah sholat ke masjid nuju tedamang. Tedamang naon? Panu. Coba. Penyakit kulit. Saya dapat cerita dari seorang mahasiswa ITB yang dia punya penyakit urat kejepit. Dibawa ke dokter harus operasi. Biayanya berapa? Dulu puluhan juta. Mikir dia juga. Akhirnya dia nggak operasi. Karena orang tuanya di desa ya cuman penggarap sawah. Dia juga dapat beasiswa masuk ITB. Akhirnya dia diamkan. Dia sholat subuh, maksain walaupun sakit. Padahal alasan dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid ada itu, urat kejepit, tapi tidak melemahkan dia. Dia tetap sholat subuh terutama ke masjid dengan sholat isya, karena siang harinya di kampus. Bahkan kata dia, bulan pertama itu semakin sakit, masuk bulan kedua semakin berat, dia paksakan jalan untuk sholat, walaupun kadang-kadang pakai kursi sholatnya. Sampai dengan 3 bulan. Di bulan ketiga itu puncak-puncaknya parah, tapi dia tetap memaksakan berangkat ke masjid. Di bulan keempatnya mulai ringan. 1 bulan kemudian udah gak sakit. Dicek ke dokter, sudah normal. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Kalau bapak-bapak gak percaya, silakan aja, gak ada masalah. Gitu. Allah nggak butuh kepercayaan dari bapak-bapak, karena kita beriman kepada Allah bukan buat Allah sebenarnya, tapi buat diri kita. Ya. Lanjutannya, kata Rasulullah, masa tua yang menguruskan, iya kan? Kalau sudah tua, selalu jadi alasan terbatas bergerak, menguruskan, mengecilkan, terbatas. Cik ayo pak, nges kolot orang mah, mangga anu muda gitu. Ayo pak, aduh udah nggak sanggup. Makanya saya sedih aja ketika umroh berangkat, ada jamaah umroh yang pakai kursi roda begini. Sedih ngelihatnya, kenapa? Ternyata baru pertama umroh, tapi alhamdulillah masih umroh, alhamdulillah. Cik, aina waiting list haji sabaraha tahun, makin nambah atau makin berkurang? Makin nambah karena pandemi. So, daftar haji tahun berapa? Usia berapa? Usia 45 daftar haji, 30 tahun kemudian 75 baru berangkat. Dan sekarang pemerintah Saudi Arabia membuat suatu aturan baru, usia 70 tahun ke atas nggak boleh umroh dan haji, karena rentan dengan COVID-19. Saya gelarnya udah LC, alhamdulillah LC lulusan COVID, udah lulusan COVID. Tapi tetap kalau sudah 3 bulan harus divaksin gitu. Insya Allah cari yang halal. Yang berikutnya, yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam adalah kematian
yang menyergap tiba-tiba. Maksudnya beramallah sebelum datangnya kematian yang kita nggak tahu kapan itu datang. Dan akhirnya yang ketujuh adalah datangnya Dajjal. Kenapa? Karena banyak akan menjadi pengikut Dajjal, kecuali orang yang fastabiqul khairat. Bahkan dalam hadisnya, ikatlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu di kursi supaya dia tidak keluar untuk melihat Dajjal. Karena pesonanya luar biasa Dajjal itu. Diberikan kesaktian oleh Allah luar biasa. Bisa mendatangkan hujan, bisa menyemburkan tanah yang kering, bisa mengeluarkan emas dari tanah, dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati satu kali. Dan orang yang katanya yang akan dibunuh oleh Dajjal sudah lahir katanya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya. Ini kenapa kita mesti fastabiqul khairat. Satu, karena waktu kita hari ini. Yang kedua, amalan kita nggak bisa diwakilkan oleh orang lain, maka beramallah. Yuk, nggak akan ditanya amalan orang lain ke kita, yang ditanya adalah amalan diri kita. Yang ketiga, apa? Yang terakhir, keutamaan dan derajat kemuliaan hanya Allah berikan kepada orang yang taat. Orang yang taat. Pertanyaan sekarang, apa itu taat? Kan nulis taat naon? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Satu kata aja, itu betul, tapi satu kata aja. Laksanakan. Samina. Taat itu artinya laksanakan. Betul? Yang namanya laksanakan berarti apa? Amal. Beramal. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya action, artinya beramal. Jadi kalau kesempatan kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah, kesempatan kita untuk diangkat derajat kita oleh Allah sehingga sesurga bersama baginda Rasulullah SAW adalah banyak beramal. Fastabiqul khairat. Dan Allah berikan satu momen ini, satu bulan yang bernama bulan Ramadan. Yuk, yang terakhir, kenapa kita mesti fastabiqul khairat? Karena amal-amal tertentu ada juga dilakukannya dengan waktu-waktu tertentu, betul? Misalnya sholat, makanya jangan nunda-nunda sholat, segera kerjakan. Sahur, waktu tertentunya kapan? Akhir. Yang namanya akhir itu cepat atau lambat? Yang namanya akhir sebentar atau cepat? Yang namanya akhir udah di ujung, sebentar, waktunya sedikit. Berarti yang namanya sahur karena cuma sebentar, banyak atau sedikit makannya? Berarti sedikit. Mindset kita kebayang sampai ke maghrib kudu loba, kudu 2 piring, 3 piring. Kenapa sampai ke maghrib ya orang gitu teh? Padahal teh sehat lo gitu mah. Diri dokter teh harus cok. Bedanya sahur, kalau sahur diakhirkan, kalau iftar buka puasa diawalkan. Nggak boleh pak, belum azan, disegerakan. Tuh segera, namanya segera nggak banyak, pasti sedikit. Kurma cukup pak, di depan kita ada kurma, ada bala-bala,
Mana yang duluan dimakan, Pak? Kurma tuh, benar kurma. Bala-bala masih mendepankan selera. Secara medis, secara sunnah, kurma karena bisa mengganti energi kita yang habis ketika menahan lapar haus dengan kurma. Karena memang protein gizinya besar dibandingkan dengan bala-bala. Barala namanya juga bala-bala teh. Gitu. Nasinya sekiu, lauknya bala-bala jeung kerupuk. Sayurnya mie, karbohidrat hungkul. Matakna busung lapar, kekurangan gizi. Ya. Atau simpel gini sederhana. Bapak bertamu ke rumah saya. Saya masih dalam, belum ke ruang tamu. Nah, di meja tamu saya itu ada Al-Quran, ada majalah umum. Mana yang pertama kali Bapak baca? Oh, majalah. Kenapa? Al-Quran gak menarik. Padahal yang akan menyelamatkan dunia akhirat adalah Al-Quran. Yang bisa menyelamatkan azab kubur salah satunya adalah Al-Quran. Baca Quran kita. Kalau teman saya lain, Pak, diambil dulu Al-Quran, taruh kolong meja, baru ngambil majalah. Beki parah kayak gitu, Pak. Malu sama Quran. Nah ini, kita harus waspada. Sebentar lagi datang bulan yang penuh dengan amalan. Yuk, spiritnya kita mulai dari hari ini. Seharusnya dari bulan Rajab, supaya kita semangatnya adalah bukan semangat mencari uang, tapi semangat untuk meningkatkan amal ibadah dengan cara mencari uang. Saruah itu mah gitu. Enggak dilarang. Karena Ramadan adalah pilihan. Ramadan is choice. Ramadan pilihan dengan segala kehebatannya. Tinggal bawa apa ya, mau mengamalkan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Dan kita nggak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Bahkan Ramadan tahun kita nggak tahu ketemu atau tidak. Maka terus berdoa, minta diselamatkan oleh Allah, bertemu dengan Ramadan. Karena disitulah momen kita untuk banyak beramal. Karena spiritnya beda, betul nggak? Orang yang nggak sholat jadi rajin sholat, betul? Orang yang nggak baca Quran jadi baca Quran. Ramadan, sabiqum bi khairatnya tinggi itu tuh. Pas tabiqu khairatnya tinggi itu. Ramadan. Nah kita mulai. Mudah-mudahan jamaah Masjid Mujahadah dirahmati Allah SWT terus, diberkahi terus, dan diberikan terus semangat untuk melaksanakan amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, Pak. Ada yang mau tanyakan, Mangga? Ada pertanyaan? Ada sarapan? Enggak ada.